kita jaga dari segi formalnya. Kami ingat dulu Pak Sekjen, jadi pada saat kami membahas tentang RUU Cipta Kerja, itu 2 tahun luar biasa ya. Ternyata jeripaya kami itu dibatalkan oleh MK gara-gara ya kurangnya meaningful participation. Jadi penting adanya bahwa kita menginformasikan ya peran serta masyarakat supaya nggak cacat formil untuk itu. Jadi kami pastikan bahwa RU clear dari segi formil maupun juga materialnya. Jadi harapan kami pada saat pembahasan pun juga apalagi reses ini kita optimalkan untuk serap aspirasi masyarakat supaya nanti yang kita lakukan tidak sia-sia karena dalam konteks Undang-Undang 12 itu ada hak dari masyarakat, meaningful participation. Pertama ada right to be heard, di masyarakat pendengar masuk saja, right to be explained, dijelaskan, dan juga right to be considered harus dipertimbangkan. Jadi saya melihat yang kita lakukan cepat tidak catat formal. Dan semua dokumen tolong disimpan semua, karena sekarang ini gejalanya luar biasa, Pak Sekjen, semua undang-undang diuji semua di MK. Contoh adalah KUHP baru berlaku tanggal 2 Januari, sudah 24 pemohon pengujian. KUHP baru 2 Januari pun juga sama, sudah ada lebih 10 yang uji. Jadi untuk itu maka kami mohon teman-teman dirapikan tertib administrasi, ya semua foto dokumen, kajian maupun tolong disimpan, karena suatu saat ini akan diuji. Kami pun juga sering, karena Bapak Presiden kan menunjuk Menteri Hukum maupun Menteri terkait untuk mewakili Presiden dalam hal pengujian di MK. Saya rasa demikian Pak Sekjen, Pak Dirjen, teman sekalian. Insya Allah dengan komitmen ini kita mampu untuk mengawal ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Pak Sekjen, Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Dana atas beberapa saran, arahan kepada kita semua terkait dengan RUU PPRT. Memang waktunya jika kita melihat surat informasi dari DPR, maka besok DIM yang sudah ditandatangani diparaf oleh menteri-menteri ini akan diserahkan di DPR. Oleh karena itu tadi di pembukaan Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen Kemnaker sudah memberi tawaran ada opsi 1 dan opsi 2 dengan mempertimbangkan waktu. Jika kita harus menyerahkan DIM itu besok hari pukul 1 informasinya, kita diundang ke sana, maka ada 2 opsi yang tadi ditawarkan. Yang pertama, opsi pertama adalah membahas dari awal draft RUU PPRT 2026 yang draftnya saya yakin sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian opsi 2 adalah kita membahas dengan menyandingkan draft RUU PPRT yang 2023 sudah pernah dibahas dan diparaf oleh para menteri. Para menteri ini adalah menteri-menteri yang sama dengan menteri sebelumnya 2023 dan disandingkan dengan RUU PPRT yang ada saat ini. Jadi agak lebih cepat mungkin kita karena sudah sepakat di rancangan sebelumnya, maka di rancangan yang sekarang kita sepakati untuk tidak ada perubahan atau ada perubahan. Saya kira ini opsi-opsi yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga lainnya. Silakan, mungkin Pak ada. Dirjen, sedikit tambahan Pak Dirjen. Silakan Pak Dirjen. Jadi besok kan akan penyerahan DIM-nya Pak Dirjen. Nah untuk itu maka DIM ini kita split aja. Jadi tidak 1 DIM tapi 4 DIM ini kita serahkan ke masing-masing menteri. Nanti pada saatnya ada semua terkumpul semua DIM. Karena memang pada saat kita serahkan itu DIM itu masih kosong. Jadi maksudnya tidak ada paraf. Tapi kita punya dokumen bahwa itu sudah diparaf oleh menteri. Karena itu menjadi suatu dokumen yang harus kita sampaikan. Jadi pada saat penyerahan DIM itu Pak Dirjen, itu tanpa ada paraf. Tapi paraf itu kita simpan. Jadi suatu saat kalau ada suatu permintaan dan juga ada bukti ini kita sudah sampaikan bahwa ini sudah paraf menteri. Jadi hemat kami adalah mungkin saat ini masing-masing teman-teman bisa menyampaikan pada pimpinannya agar dapat meparaf DIM yang sudah kita sampaikan tadi. Tapi sebelum paraf kami perlu pencerahan dari Bapak Dirjen bahwa
tadi dari yang lama itu ada 80%. Ya, saya butuh yang 20% itu apa yang baru seperti apa, Pak Dirjen. Demikian, Pak. Terima kasih. Makasih Pak Dirjen. Saya mohon bantuan Bu Karo untuk share screen yang Iya, sandingan. boleh izin kami menambahkan Silakan. Silakan Bu Karo. Pak Dirjen, Pak Sekjen, Silakan Bu Karo. menambahkan sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu CPT Praptama, Bapak Ibu CPT Madya, dan Bapak Ibu sekalian perwakilan unit Kementerian Lembaga terkait yang hadir pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak kami sebutkan satu persatu. Izin menambahkan yang disampaikan Pak Sekjen dan Pak Dirjen. Kami ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa sejatinya DIM RUU ini masih kosong. Jadi kami tim dari Kemenaker ini yang tadi disampaikan Pak Sekjen dan Pak Dirjen, sejatinya belum pernah ada pembahasan KR versi RUU yang baru. Jadi kami ini sudah membuat dua opsi tadi. Sebetulnya opsi yang satu itu DIM yang kosong karena memang belum ada pertemuan. Ini baru pertemuan pertama. Nah, DIM yang sedang kami siapkan di dalam RUU Sandingan ini adalah benchmark dari DIM RUU 3 tahun yang lalu yang para menteri sudah paraf. Jadi sejatinya izin Pak Dirjen, Pak Dahana, ini belum pernah dibahas versi balik karena suratnya baru diterima oleh Kemenaker dan para menteri itu baru kemarin, 16 April. Sementara surat dari Ketua DPR kepada Presiden itu sudah cukup lama di tanggal 12 Maret. Jadi ada durasi 1 bulan yang harusnya sudah diterima oleh pemerintah, menteri-menteri untuk membahas DIM. Ini baru kemarin, sehingga kami ada dua opsi. Kami membuat DIM yang kosong. Ini adalah DIM ideal yang nanti akan dibahas. Memang ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kami berinisiasi sendiri atas saran Pak Menteri kemarin dan coba dibuat sandingan dari DIM yang sudah pernah diparaf para menteri. Sehingga kami ini mencoba menyandingkan DIM existing yang sekarang 2026 dengan tanggapan pemerintah saat itu yang sudah diparaf oleh para menteri. Kebetulan ini para menterinya ini mendapat kunjungan dari presiden sama. Nah, apakah di dalam forum ini begitu menyepakati yang opsi 1, opsi 2, mengingat dengan batas waktu yang relatif cukup singkat. Ketambahan lagi bahwa hari Senin sudah ada informasi ada raker DPR. Nah ini sebetulnya yang tadi yang disampaikan Pak Dahana itu sebetulnya usulan dari Kemenaker begitu Pak. Apakah dimungkinkan di tanggapan pemerintah ini mengacu tanda kutip dari DIM yang saat itu di tahun 2023 sudah pernah dilakukan parah-parah. Jadi itu belum dibahas juga Pak Dahana. Jadi ini pagi hari ini rencana mau kesepakatan mau yang mana ini DIM yang akan disampaikan di PR dengan waktu yang relatif singkat. Jadi kami mengambil dari yang sudah pernah dibahas dan sudah pernah diparaf-paraf oleh para menteri. Itu tambahan kami Bapak Ibu dari Sekretariat Biro Hukum untuk RUU PPRT. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Sekjen dan Bapak sekalian. Terima kasih di Bapak Ibu sekalian. Benar tadi disampaikan oleh Bu Karo Hukum Kemnaker bahwa yang kita agendakan hari ini adalah pembahasan DIM dan ini masih kosong sebenarnya, walaupun secara internal Kemnaker kami juga sudah melakukan pembahasan secara masing-masing unit dan mungkin gimana Bu Karo bisa karena Pak Dirjen Pak Dahana mau melihat sandingan kayak apa sih? Contoh aja halaman 1 mungkin. Mas Dedi share screen yang metrik yang sudah kita coba buat ya. Nah, modelnya seperti ini Pak Dirjen, Pak Dahana, yang coba kalau kita pilih opsi 2, pembahasannya kita dalam bentuk menyandingkan
draft RUU sebelumnya yang kita sudah paraf-paraf dengan draft RUU yang ada saat ini. Tapi kalau kita memilih opsi satu membahas dari awal, berarti ini kita tidak akan pakai. Kita akan membahas dari awal dalam posisi kosong game ini. Silakan, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu KL. Pak Dirjen, saya Siap. sampaikan bahwa ini kan kita dibatasi waktu ya. Ya, Hemat kami adalah mungkin gunakan yang lama, mungkin ya. Walaupun memang pada saat yang itu bukan menteri yang pemerintahan sekarang, bukan ya. Itu kan pemerintahan sebelumnya kan. ya Nah, pemerintahan cuman sebelumnya. kita kan harus bertanggung pada pimpinan kita masing-masing nih Pak. Ya, Nah, hemat kami butuh yang substansi aja, yang tetap redaksi nggak usah disebutkan. Tapi substansi apa yang memang menjadi suatu perbedaan dengan yang draft yang lama itu. Ya. Yang 20% itu aja. Jadi kalau yang lama ya kita paham gitu ya, tapi yang baru ini 80% ini perubahan yang mana gitu. Jadi kami dengan demikian kami akan menyampaikan bahwa sejatinya secara substansi ini tidak jauh beda dengan yang lama, cuma memang ada suatu perbedaan 20%. Nah, 20% ini kami butuh informasi ini, satu. Kedua nanti kalau sudah ini ya kita sampaikan kepada DPR besok draft yang masih yang draft yang sudah kita sepakati bersama seperti itu. Demikian baik. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Ada tanggapan dari yang lain, dari PPA? Pak Ismail. Dari... Izin, boleh? Nggak, artinya tadi Pak Dana dari Kementerian Hukum dan Kementerian Menaker berarti udah sesuai nih Pak, sepakat Ya, untuk sepakat untuk cicilan. bahas penyandingan ya. Makasih. Tapi saya mungkin ada satu atau dua dari kementerian. Silakan, tadi Bu Titi. Asmen. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Mohon maaf juga nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kami ini memang sebenarnya masih pegang suratnya Mensesnek. Jadi agak shock juga tadi waktu ditayangkan agenda besok pada saat rapat dengan Balek ya. Jadi terus terang kami masih memegang surat Mensesnek bahwa kita akan mengirimkan tim tanggal 4 Mei ke Mensesnek. Jadi kemudian kami pun nanti malam ada agenda diskusi dengan Ibu Menteri dan dengan beberapa mitra gitu. Tapi sekali lagi kami tentu sepakat dengan Pak Dahana bahwa tentu kami mendukung dan berharap suara pemerintah ini harus bulat ya. Ya. Pilihannya apakah satu atau dua, kami juga tentu perlu waktu untuk melaporkan kepada Ibu Menteri, karena Bu Menteri ini kan baru, meskipun kementeriannya tetap sama dengan yang tahun 2023 gitu. Kemudian tadi juga yang diingatkan Pak Dahan, karena ini durasinya cukup lama dari 2003 ke 2026 kan tentu banyak perubahan-perubahan ya. Tapi sekali lagi bahwa kami komitmen akan mendukung dan tentu sepakat dengan suara bulat. Nah, Pak Sekjen dan Pak Dirjen, mungkin usulan saya, mungkin Pak Menteri bisa komunikasi awal dengan para menteri, termasuk dengan Menteri PPPA ya. Karena memang kami menemukan satu isu baru yang awalnya ya kami berniat mau memasukkan dalam tim. Tapi kalau melihat tadi situasinya gitu ya, semua ingin cepat, semuanya ingin bahwa ini sebagai tadi disampaikan Pak Sekjen ini hadiah mungkin ya 1 Mei atau apapun lah apa namanya, karena ini juga memang di 2023 sudah disepakati dan kami juga salah satu kementerian yang menandatangani atau yang memparaf tim. Jadi tentu kalau ada komunikasi Pak Menteri dengan para menteri, misalnya mungkin besok pagi ya, atau kalau nggak memungkinkan secara luring, mungkin bisa dilakukan secara daring, ini akan mempercepat proses saya kira Pak Dirjen dan Pak Sekjen. Ini di Zoom juga ada teman-teman saya yang dulu mengawal, terutama Bu Ratna nih, karena waktu itu Bu Ratna adalah Deputi Perlindungan Hak Perempuan yang hari ini juga hadir. Tapi mungkin seperti itu, kami perlu waktu untuk melaporkan ke Pak Bu Menteri, Pak Sekjen dan Pak Dirjen dan Bapak Ibu semuanya. Tapi sekali lagi tentu kami mendukung dan berkomitmen untuk menyatukan suara. Nah, mungkin apa namanya? Kembali pada usulan Pak Dahana, mungkin kita bisa melihat kembali substansi perubahan yang 20% gitu. Meskipun sekali lagi ini adalah yang sudah kita sepakati pada tahun 2023 yang lalu. Bahkan prosesnya juga cukup ini ya, sampai melibatkan KSP segala macam kan. Saya kira itu Pak, atau mungkin dari Bu Deputi atau Bu Ratna ada yang mau ditambahkan? Silakan kalau ada Bu Deputi. Kalau belum saya
beri kesempatan ke Kemendagri, Pak, Ya, yang dari silakan. Sekjen Sekretariat Jenderal Kemendagri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi, izin Pak Sekjen Kemenaker, Pak Dirjen Kemenaker, Pak Dirjen PP Kementerian Hukum, Bapak dan Ibu pimpinan Madya, Pratama, serta Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam hormat, izin mewakili Bapak Kepala Biro Hukum Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Saya dengan Afi dari bagian perundang-undangan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri seluruh substansi materi muatan yang berkaitan ataupun beririsan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri tentunya kami sangat mendukung dan sangat akan mempercepat seluruh proses penyusunan yang ada. Namun izin Pak Dirjen, Pak Sekjen, kami sangat sepakat dengan usulan dari Pak Dirjen PP Kementerian Hukum untuk melakukan penyandingan terhadap perubahan 20% substansi materi muatan. Izin mungkin Pak Sekjen dan Pak Dirjen sekalipun proses ini mungkin dipercepat dari apa yang sudah ditentukan batas waktunya, namun kita tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai kemudian di 20% perubahan yang di 2023 lalu kemudian ke tahun 2026 lalu kemudian itu yang ada sedikit yang kemudian tidak pas. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalau memang masih ada ini sudah disandingkan ya Pak izin. Nah, nanti ini pun akan kami laporkan kepada Pak Menteri melalui Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan mungkin tadi seperti disampaikan oleh Ibu pimpinan dari Kementerian KPPA, komunikasi secara informal di level pimpinan pun perlu dilakukan. Namun tadi kami baru karena ini memang baru pertama kali buat kami, lalu kemudian sistem proses mekanisme pembahasan dan paraf koordinasi di Kementerian Dalam Negeri juga mengalami sedikit perubahan. Nah, ini kebetulan unit level eselon 1 yang berkaitan yaitu Ditjen Bangda secara khusus dan kemudian Ditjen Dukcapil memang belum pernah terlibat sebelumnya sehingga mungkin dalam waktu cepat ini kami berusaha melakukan pencermatan berdasarkan rancangan yang disampaikan. Nah, cuman ada salah satu yang sudah kami temukan yaitu terkait dengan substansi prasyarat yang pada saat proses perekrutan di situ adalah disebutkan dokumen kependudukan resmi. Nah, istilah dokumen kependudukan resmi itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perubahan tahun 2024. Nah, mungkin itu salah satu item kecil yang juga perlu mungkin sedikit dirapikan. Nah, untuk substansi lainnya kami sambil mencermati bersama-sama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang selama ini mengawal terkait dengan urusan ketenagakerjaan ataupun menjadi partner dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, mungkin itu sedikit dari kami, dari Biro Hukum Sekjen Kementerian Dalam Negeri, mungkin dari tempat SUPD 4 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, ada yang mau ditambahkan? Silahkan, ada yang mewakili? Silakan dari Bangda kalau ada. Sepertinya masih mencermati juga Ya, Pak Dirjen baik. karena memang baru terima lagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Kasih. Kurang lebih kami mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pada prinsipnya kita sepakat, kita akan bahas dengan menggunakan sandingan tahun 2000 draft RUU tahun 2023, tapi tidak menutup kemungkinan jika kita temukan ada hal-hal yang masih harus kita perbaiki, kita tetap akan perbaiki. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita setuju kita akan mulai pembahasannya. Dan kalau ada lagi yang ingin memberi tanggapan, masih ada? Pak Dirjen, Silakan Pak Sekjen. saya pikir tadi yang sampaikan Pak Dahana bahwa kita cepat gitu ya, tetapi rapi administrasinya saya pikir ini wajib gitu ya, jadi accountability-nya tetap terjaga gitu ya. Dan tadi dari sesmen PPA, PPA. 3A ya, kadang nyebutnya P2A, PPA gitu. Nah, tadi untuk komunikasi dengan antar menteri, nanti kami coba sampaikan Bu Titi ke Pak Menaker. Tapi untuk hari ini kalau bisa, apa yang diputuskan pada saat itu yang akan disampaikan kepada masing-masing menteri kita. Iya, Gitu ya. masing-masing menteri. Karena kalau kita harus nunggu menteri yang lain untuk pembahasan ini, khawatirnya tertunda itu satu.
Tadi dari Ibu Afi ya, dari Kemendagri yang terkait dengan persyaratan prerogatif. Nanti kalau bisa frasanya langsung disampaikan kepada kami gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengubah terkait dengan bukti kependudukan tadi ya, supaya frasanya sesuai dengan yang berlaku di Kemendagri. Makasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Sekjen. Bapak Ibu sekalian, jika berkenan, kita akan mulai pembahasan DIM-nya. Saya kira kita sudah catat semua apa yang sudah disampaikan untuk tahapan-tahapan. Kita berusaha untuk tetap sebagaimana yang diatur. Kemudian hasil pembahasan ini nanti akan dikomunikasikan dengan pimpinan masing-masing sebelum besok pagi, karena kalau melihat jadwal dengan balik itu pukul 1 siang, maka berarti besok pagi draft ini harus sudah memperoleh paraf dari pimpinan masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Dirjen, Silakan Bu juga Desi. ikut Silakan. menyuarakan ini ya sebagai orang yang juga baru mencermati dari RUU yang kita terima. Waktu 3 tahun tentu, mohon izin, maaf saya tidak menyapa satu persatu ya karena Silakan Bu. menyisip di antara agenda yang akan kita bahas. Waktu 3 tahun tentunya banyak hal yang mungkin tentu secara substansi semoga tidak banyak perubahan. Namun potret dari 5 kementerian untuk melihat RUU ini yang tadi disampaikan 20% tentunya punya potret yang berbeda ya. Sesuai dengan tusi di masing-masing, tapi tadi sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Dahana, pemerintah harus satu suara tentunya kita juga membawa kembali ke kementerian masing-masing, dan tadi juga saya tertarik dengan meaningful participation oleh masyarakat ini juga menjadi concern kita. Untuk itu saya hanya bertanya tentang mekanisme kita di pagi hari ini, apakah kita come up dengan wording atau kita mempotret yang 20% itu nanti kita mengisi masing-masing kementerian. Karena kita setelah ini kan juga akan rapat di kementerian masing-masing ya. Untuk itu kami mohon konsensus kita di pagi hari ini, karena jujur saya juga masih mempelajari 12 bab tersebut dengan beberapa pasal-pasal yang juga mungkin perlu kita have a look secara kehati-hatian. Demikian beberapa yang saya menjadi concern kita bersama Pak Dirjen, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Pak Sekjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi Ya. Bapak Ibu sekalian, di format sandingan yang ada di layar kita, jadi kalau tidak berubah dari rancangan 2023, maka kami untuk sementara menuliskan tetap, artinya tidak ada perbedaan gitu. Toh kalau misalnya ada tambahan, ada pengurangan, ya silakan saja. Ini yang harus kita sepakati, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau draftnya ada yang berbeda, maka kita ada usulan perubahan. Ini pun masih draft dari Kemnaker, Bapak Ibu sekalian, bukan draft akhir. Jadi kami sudah tuangkan, dan toh kalau ada usulan perubahan yang baru, ya tentu kita akan bahas bersama. Dan saya minta Bu Karo Hukum Kemnaker untuk menyampaikan hal-hal yang secara substansi berubah, Bu Karo Hukum, sebelum nanti kita bahas satu-satu. Ya, baik, terima Silakan, kasih Bu Pak Karo. Dirjen. Ya, baik, terima kasih Pak Dirjen. Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan yang tadi disampaikan Pak Dirjen bahwa memang ada beberapa pasal atau substansi yang mengalami perubahan dari DIM RUU yang pada saat itu kita sudah pernah kita bahas. Nah, dari pasal yang signifikan atau pasal yang signifikan itu ada di jaminan sosial. Yang pertama ada di pasal jaminan sosial, dan yang kedua ada di pasal penyelesaian perselisihan. Ini yang sangat signifikan dan berbeda dari DIM yang pernah kita sepakati saat itu. Boleh di-share screen Mbak Dara, dibantu yang 2 poin yang perlu mendapatkan kesepakatan ya. Yang signifikan di jaminan sosial, sambil menunggu share screen, di jaminan sosial di dalam RUU ini bahwa Jamkes untuk PPRT ini langsung tercover dalam program
penerima bantuan iuran yang anggarannya dan pembiayaannya ditanggung seluruhnya oleh negara untuk jaminan kesehatannya. Nah, untuk BPJS, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, ini PPRT mengikuti 3 program, yaitu program JKK, JKM, dan JHT. Ini yang sangat signifikan karena langsung di-state bahwa untuk Jamkes PRT ini, pekerja rumah tangga ini adalah sebagai penerima bantuan iuran. Nah, nanti mohon pandangannya Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait tentunya penganggaran. Dan kami juga menyampaikan di sini bahwa beberapa waktu yang lalu Kemsos juga memprakarsai perubahan dari PP mengenai penerima bantuan iuran ini untuk jaminan kesehatan. Namun demikian di dalam draft yang saat itu dibahas belum termasuk coverage dari pekerja rumah tangga. Berikutnya Bapak Ibu yang signifikan juga di bab penyelesaian perselisihan. Ini kemarin beberapa waktu lalu kami mendampingi pimpinan ke DPR di Balek, isu yang diangkat adalah penyelesaian perselisihan. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme ke depan sehingga tidak ada ranah litigasi. Jadi ke ranah peradilan itu sepertinya di dalam RU ini tidak sampai ke ranah pengadilan. Nah, musyawarah untuk mufakat ini di dalam RU ini ada tahapan sehingga nanti akan ada bagaimana jika musyawarah mufakat itu tidak tercapai, maka di dalam RU ini dilakukan mediasi ini. Nah, siapa yang melakukan mediasi itu adalah ketua RT, ketua RW sebagai mediatornya untuk penyelesaian antara pemberi kerja dan PRT. Bisa dibantu Mbak Dara di pasal 32 di draftnya, biar nanti Bapak Ibu sekaligus mencermati dan bisa memberikan tanggapan. RUU-nya ya, di pasal mediasi pasal 32. Nah, di dalam mediasi ini, pasal selanjutnya mengatakan juga bisa dilakukan mediasi bagi yang penyelesaian perselisihan pemberi kerja untuk kelembagaan P3RT dan pemberi kerja termasuk PRT. Ini dimungkinkan juga mediasi. Nah, mediasinya siapa? Ini akan berbeda dengan yang ayat 1. Di sini adalah mediasi yang dilakukan mediator pada instansi ketenagakerjaan serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Nah, ini yang nanti mohon pandangan Bapak Ibu sekalian, mekanisme mengenai penyelesaian perselisihan di dalam lingkup RT ini. Jadi apakah nanti berhenti musyawarah untuk mufakat saja atau memang ada mediasi? Seandainya ada mediasi, siapa sebagai penengah? Kalau di dalam RU ini memang untuk level pemberi kerja dan PRT, perselisihan antara pemberi kerja dan PRT adalah ketua RT, ketua RW. Ini sebagai ya, di 32, 31 dan 32. Ya, agak dikecilin sedikit ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini bab yang sedikit berbeda dengan RUU yang di tahun 2023. Jadi ada penyelesaian perselisihan 4, pemberi kerja dengan PRT, P3RT dengan pemberi kerja, P3RT dengan PRT, atau pemberi kerja ketiga-tiganya, pemberi kerja, PRT, dan P3RT. Prinsipnya bagaimana mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun di dalam RU ini jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ada mediasi yang melibatkan mediator. Itu ada di 32 pasal selanjutnya. Ini sebagai penengah Pak Ketua RT dan Ketua RW. Yang ayat 2 ini musyawarah yang tidak tercapai untuk yang huruf pasal 31 keseluruhan, tapi oleh mediator. Nah, mediatornya siapa itu dapat melibatkan instansi ketenagakerjaan serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Nah, instansi terkait ini siapa? Karena di dalam pasal ini diturunkan kepada peraturan pemerintah. Jadi Bapak Ibu, saya sudah merangkum berapa PR dalam RU ini. Ada 4 RPP, yaitu RPP mengenai jaminan sosial, mengenai PBI tadi. Yang kedua adalah PP mengenai penyelesaian perselisihan. Yang ketiga adalah PP mengenai pembinaan dan pengawasan. Dan yang keempat adalah PP mengenai pelatihan vokasi. Ini PR turunan setelah RU ini jika sudah disahkan. Jadi ada 4 RPP.
Itu Pak Dirjen yang sangat signifikan, namun yang selebihnya itu sudah kami coba membuat sandingan, ada yang redaksional, ada yang sisipan pasal baru atau ayat baru. Nah, nanti mohon kesepakatan apakah masih menggunakan artinya kita menambahkan insert pasal atau ayat di dalam tanggapan tim nanti. Demikian Pak Dirjen yang signifikan dalam RUU ini yang berbeda dengan tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih Bu Karo dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengar beberapa poin yang sebelumnya tidak diatur, sekarang diatur, atau sebelumnya sudah kita bahas, tapi kemudian ada perubahan di dalam draft saat ini. Nah, saya kembali ke DIM yang sebelumnya, yang tolong tapi ada Pak Ketut, Pak Ketut dari mana ya, Pak Ketut? Ya, izin Silakan Pak Ketut. kami dari Kemenko Perekonomian, Oh, Menko, sorry Pak Ketut. Ya, Silakan. mohon perkenan Pak Ibu sekalian mengenai keterlibatan RT garing RW. Sependek pemahaman kami, saya mohon perkenan nanti kawan-kawan Dagri lah yang tentu sangat memahami tentang kendali ini. Di kelurahan itu ada beberapa lurah yang memang mempunyai atau dididik sebagai mediator, Bapak. Nah, apakah tidak sebaiknya dididik ini adalah RT garing RW dan lurah? Karena pertimbangan kami kembali lagi hanya semata-mata kalau seumpama RT dan RW itu dia tidak dibekali tuh kekhawatiran kami. Demikian Pak Pimpinan, mohon perkenan. Terima kasih Pak Ketut. Ini langsung ke saran materi. Saya kira ini bagus. Nanti tolong dicatat dulu, baik oleh tim Kemenaker maupun oleh Kemendagri ya. Terima kasih Pak Ketut. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali ke tata cara pembahasan tadi. Kita akan mulai bahas ya Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini sudah jam berapa? Hampir jam 11, dan mudah-mudahan kalau kita bisa bahas lebih cepat, kita bisa putuskan, dan bahan ini nanti masing-masing akan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin pandu bahas per DIM. Kita mulai dari nomor 1, ini nomenklatur undang-undangnya adalah rancangan undang-undang RI nomor tahun tentang pelindungan pekerja rumah tangga. Ini sama dengan nomenklatur tahun 2023 yang kita sudah pernah bahas. Kalau Bapak Ibu sepakat, kita tetap tuliskan tetap. Kalau tidak ada komentar, berarti kita setuju ya Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ada Setuju, yang Pak. berkomentar? Setuju Pak, lanjut Pak. Izin ya Bapak Ibu, nanti langsung sepakat yang keterangan di bawah, kita oke-okekan ya, sepakat hari ini begitu ya. Iya. Jadi nanti untuk tanda ya. Mbak Dara minta tolong di usulan perubahan langsung oke tetap pendapatnya. Di bawahnya aja, nanti ketemu di sini agak sulit. Di usulan perubahan itu tetap ya. Ya, di usulan perubahan tulis tetap. Sepakat ya, sepakat tanggal sekarang. Sepakat, ya. Sepakat tanggal 19. Izin Pak, izin Bapak Ibu ya, seandainya betul-betul 100% kiri kanan sama, bisa kita lewat nggak ya? Kalau seandainya seperti ini menimbangkan sama begitu. Ya, mungkin bisa sepakat Bu Karo, tapi mungkin ada juga yang mungkin ada tambahan satu dua kata, silakan aja, nggak apa-apa. Di nomor 2, menimbang huruf A. Bapak Ibu sekalian, jika ada tambahan atau pengurangan, silakan. Atau dibaca Bapak Ibu sekalian, kalau
Kalau harus dibaca, saya Baik, kami mohon. bantu baca Pak Dirjen. Iya, silakan. Yang 2026 saja ya Pak ya. Iya, Nanti kalau sambil sama ya. Siap ya. Baik Bapak Ibu izin membacakan di angka 2 dim nomor 2 menimbang A bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat, martabat dan hak asasinya sebagai manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sama dengan yang 2023. ya. Ya. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian? Oke, sepakat. Jadi kalau ada yang mau menambahkan atau mengurangi silakan ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Lanjut. Izin untuk dim nomor 3 huruf B bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan sebagai pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk perlindungan terhadap pemberi kerja untuk keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja dengan tetap menghormati kebiasaan, agama, budaya dan adat istiadat. Nah, di kolom yang keempat ini pemerintah memberikan tanggapan saat itu bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai pekerja, termasuk perlindungan terhadap pemberi kerja untuk keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat. Jadi waktu itu kita redaksional. Jadi lebih ringkas dibanding dengan draft 2023 maupun draft 2026. Gimana Bapak Ibu sekalian? Tidak ada tanggapan? Izin Pak Dirjen. Silakan Pak Arief. Baik, mohon izin Pak Dirjen, Bapak Ibu Karo. Terkait dengan DIM ini, nanti akan disampaikan ke DPR kan minus kolom kedua ya, yang draft 2023 ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi nanti yang kita sampaikan adalah kolom ketiga sampai ke kanan ujung begitu ya. Nah, sedangkan ini mungkin menjadi pegangan kita tim pemerintah untuk bisa membandingkan draft lama dengan draft 2026 begitu. Ya. Nah, sehingga nanti mungkin dari tim Kemenaker itu akan menyesuaikan gitu ya dengan sistematika yang ada. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan beberapa hal yang tetap dan redaksional dan juga substansial. Di DPR nanti yang akan dibahas secara mendalam adalah hal-hal yang perubahan substansial memang. Nah, oleh karena itu mungkin nggak ya Pak Dirjen kalau misalnya dengan waktu yang terbatas ini kita membahas terlebih dahulu yang substansial, yang isu tadi yang Jamsos dan juga penyelesaian perselisihan sebagaimana tadi juga sudah ditanggapi oleh Pak Ketut ya dari Kemenko. Saya pikir itu krusial dan itu sepertinya belum terbahas pada saat 2023. Sedangkan isu-isu lain saya pikir sudah pernah pemerintah bahas pada 2023. Oleh karena itu yang sifatnya redaksional maupun yang tetap begitu itu belakangan kita bahasnya begitu. Nah, mungkin yang kita tonjolkan, yang kita dahulukan untuk dibahas yang substansi terlebih dahulu begitu, Pak Dirjen. Baik. Setuju ya Bapak Ibu sekalian. Usul Pak Arief kita bahas yang substansi yang penting untuk kita bahas lebih awal. Kita mulai dengan atau di pasal yang tadi yang diusulkan dari Kementerian Hukum Pak Dirjen. Yang bab pembinaan pengawasan atau sebelumnya? Silakan. Kalau misalnya masuk di jaminan sosial dulu seperti apa dan nanti lanjut ke penyelesaian perselisihan yang menjadi isu baru ya. Oh iya. Oke. Kalau pembinaan pengawasan kemarin izin Pak, untuk pembinaan pengawasan kan sudah disepakati Pak Menteri kemarin ya, tidak ada isu ya, baru tetap ya. Zaman sos sama penyelesaian perselisihan. Dan di sini lengkap ada Bu Direktur, Bu Ses dari PHI mungkin bisa ada ya. mengawal juga. Ada Bu Agatha juga ada ya.
Penyelesaian perselisihan itu di pasal atau jaminan sosial dulu ya? Jaminan sosial, ya. Jaminan sosial dulu. Jaminan sosial dulu ya. Dari Kemensos sudah masih hadir ya? Masih, Pak. Masih, Pak Pak. Cecep. Ya. Iya. Iya. Soalnya kalau kita bicara Jamsos ini ada kaitan erat dengan Pak Cecep nih. Iya. Siap, Silakan Pak. Bu Karel, kita bahas Gitu. yang Ya, Mbak Dara di DIM jaminan sosial. Bentar, jaminan di atas itu, di atas pengawasan ya kayaknya. Iya, sebelum pengawasan. Nah, di pasal 16 ya, pasal 16. Dari pasal 16 itu DIM ya, pasal 16. Atas lagi pasal 16. 16. Nah, stop. Izin Bapak Ibu, di draft DPR yang kolom kedua ini, izin saya bacakan, iuran jaminan sosial kesehatan, iuran jaminan sosial kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf F, diberikan kepada PRT sebagai penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berikutnya ayat 2, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana, ini kenapa ada warna merah ya? Mbak Dara, ini ada warna merah ya. Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf G ditanggung pemberi kerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Ayat 3, ketentuan perundang-undangan mengenai iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Ini Bapak Ibu yang untuk jaminan sosial langsung sebagai penerima bantuan iuran untuk contohnya. Yang untuk BPJS Ketenagakerjaan mengikuti 3 program yaitu JKK, JKM, dan JHT, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Ya. Ada komentar dari Pak Cecep yang terkait dengan Jamsos kesehatan, silakan. Ya baik Pak, izin Pak Dirjen. Kalau dari kami sebetulnya cukup nih Pak Dirjen. Cuma yang kami pikirkan ini kaitan dengan nanti jaminan hari tuanya itu ada di jaminan ketenagakerjaan atau masuk di mana? Karena kan nggak mungkin juga mereka itu bekerja terus begitu. Nah, itu sih pertanyaan Pak Dirjen. Oh, jadi yang Jamsos kesehatan sudah oke, redaksionalnya seperti itu, dan iya. Pak Cecep, kalau yang jaminan hari tua itu diberikan kepada PRT yang seperti apa ya? Ya itu Pak Dirjen. Kemudian yang berikutnya, kalau ini kan sebetulnya tidak tergantung pada ini ya, kan ada juga program-program pemerintah yang itu tergantung dari domisili ya. Saya pikir kalau untuk 3 jaminan ini kan dimanapun dia beralamat, berpindah-pindah, tetap terpenuhi kan begitu. Itu ya Pak. Ya. Cuma itu aja Pak Dirjen. Yang pertama itu untuk jaminan hari tua, apakah nanti akan diturunkan kembali kepada peraturan pada PP-nya atau bagaimana? Karena ini kaitan dengan kalau di kami kan harus juga memberikan perlindungan pada mereka yang lanjut usia, Pak Dirjen. Ya. Gitu. Ya. Itu aja Pak Dirjen. Ya. Terima kasih Pak Cecep. Dicatat dulu ya terkait dengan jaminan hari tua, nanti Bu Ses PHI ada ya? Yang dari PHI hadir ini? Ada Pak, Bu Agatha hadir. Ada Pak. Hadir Pak. Dicatatnya dulu Bu Agatha ya. Saya beri kesempatan, ini ada 2 yang raise hand, ada Ibu Niken dan Pak Wisnu. Ibu Niken silakan dari Kemenko.
Ya, terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni, Bapak Ibu Ya, semua. Ya, mungkin terkait dengan jaminan sosial, kebetulan kami di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memang mengampu terkait dengan jaminan sosial, Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian. Kami sepakat dengan usulan yang disampaikan Kemnaker bahwa sejatinya untuk PBI berdasarkan Undang-Undang SJSN itu di state-nya adalah PBI adalah fakir miskin kalau nggak salah di dalam undang-undang ini sambil ngecek juga karena penerima bantuan iuran sebagaimana pasal 14 Undang-Undang 2024 tentang SJSN, penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi memang ada menjelaskan bahwa itu fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian di Perpres 82 2018 itu memang PBI adalah pekerja bukan penerima upah. Kalau dalam hal ini kalau misalkan kerja yang dimaksud di sini adalah penerima upah, maka dia sebenarnya kalau kita mau runut gitu ya Pak, kalau dia berhak jaminan sosial, berarti dia tidak termasuk yang ruang lingkup PBI. Selama yang bersangkutan bukan fakir miskin sesuai dengan ketentuan Kemsos. Kemudian setahu saya juga di Kementerian Sosial juga penetapan PBI sudah berdasarkan pendesilan di DTSN. Kalau sekiranya pekerja rumah tangga tersebut adalah di desilnya termasuk mampu dan mempunyai aset cukup, maka itu adalah tanggung jawab pemberi upah. Jadi kalau saya usul mungkin bisa ditambahkan karena mungkin ada keterbatasan akses dari pekerja rumah tangga dalam mengakses jaminan kesehatan, mungkin kalau bisa Bu Reni ditambahkan iuran jaminan sosial kesehatan sebagai menjadi tanggung jawab pemberi upah ya untuk mendaftarkan, kurang lebih seperti itu. Jadi tanggung jawab pertama adalah pemberi upah yang mendaftarkan. Karena sebenarnya kalau untuk jaminan kesehatan itu kan kelas 3-nya cuma 35.000 Pak. Itu juga tidak harus ada share, bisa jadi tidak harus ada share dari pekerjanya gitu. Jadi kalau saya sih mendorong pemberi upah untuk mendaftarkan. Karena memang terkait juga domisili. Domisili kalau menggunakan PBI nanti kita akan terkotak-kotak kalau dia KTP-nya Jawa Tengah nanti didaftarkan oleh Pemda Jawa Tengah. Harus ada surat pindah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan diuruskan oleh pemberi upah nanti bisa bisa lebih murah juga. Jadi lebih mudah. Jadi iuran sosial kesehatan menjadi tanggung jawab pemberi upah dengan iuran yang berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Kalau kami usulnya seperti itu. Kemudian yang terkait dengan lebih lanjut dengan PP, ini memang kalau biasanya kalau terkait dengan jaminan kesehatan, jaminan sosial itu terutama jaminan kesehatan itu turunannya bukan PP tapi biasanya Perpres sih Pak. Jadi memang di dalam undang-undang SJSN nanti mungkin bisa dikoreksi teman-teman atau mungkin dari PHI di Kemnaker gitu ya. Coba kita pertimbangkan untuk yang poin 3. Karena ini pasti nanti akan ada berbagai macam isu harmonisasi PP lagi untuk jaminan sosial ketenaga kerjaan lagi gitu kan. Nanti PP iuran jam sosnaker juga bakal banyak yang berubah kalau nanti ditarik dan menggunakan ayat 3. Mungkin untuk sementara itu Pak sama OSOS kembali lagi ayat 2 juga gimana cara mengamankan bahwa tanggung jawab utama untuk jaminan sosial tenaga kerjaan itu juga adalah tanggung jawab utama dari pemberi kerja. Maksudnya jangan sampai nanti kalimatnya bisa 90% ditanggung sama penerima upahnya gitu ya. Jangan sampai begitu gitu bisa ada kita menjagalah supaya pemberi upah adalah yang bertanggung jawab utama. Mungkin itu Bapak dan Ibu semua dari kami, terima kasih. Makasih Bu Niken. Pak Wisnu. Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin Pak, saya Wisnu dari Biro Hukum Kemensos. Izin Pak Cacat. Terkait dengan yang pasal 12 ini, kami menyepakati Pak dengan usulan dari Kemnaker Pak. Jadi memang terkait dengan aturan PBI, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Niken, itu memang ada gerbong peraturannya tersendiri Pak. Jadi kita masih mengacu kepada PP 101 tahun 2012 dan PP nomor 76 tahun 2015. Nah, apabila nanti kita mengikuti draft yang diusulkan oleh DPR seperti itu, maka nanti akan terjadi perubahan penerima PBI. Yang awalnya sekarang ini setahu saya ya Pak ya, itu penerima PBI itu sudah 96 juta.
dan ketika akan dilakukan penambahan, maka harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan terkaitnya dengan kemampuan keuangan negara, Pak. Jadi memang untuk yang di pasal 12 ini usulan dari Kemenaker kami berpendapat bahwa memang ini sebaiknya yang digunakan, Pak. Seperti itu, Pak. Lalu yang kedua, Pak, mohon izin mungkin bisa dicek terkait dengan selain dari jaminan kesehatan, mungkin bisa dilihat di pasal 15 huruf H, Pak. Kami ingin mengecek dulu, Pak. 15 bawah. 15 huruf H. 15, Mbak. Itu Pak, yang tadi Pak, yang dikuningkan itu Pak, izin Pak, turun ke bawah Pak. Mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Nah, ini kan izin Pak, kalau terkait dengan bantuan sosial, di kami pun sekarang segala sesuatu yang akan diberikan bantuan sosial itu bagi penerima manfaat, itu harus mereka yang terdata dalam DTSN, Pak. Jadi memang sudah ada ketentuan dan aturannya, Pak. Seperti misalkan PBI itu menggunakan desil 1 sampai dengan desil 5. Mungkin kalau istilah dari BPS-nya adalah peringkat kesejahteraan keluarga, Pak. Seperti itu. Nah, ini apakah akan disetujui atau seperti apa? Tapi kalau kami sih memberikan saran, apabila akan diberikan bantuan sosial dari pemerintah pusat, maka ini harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pak. Jadi mungkin disamakan polanya dengan yang ada di huruf F, Pak. Yang ada di atasnya kan ada tentang jaminan sosial ketenagakerjaannya, Pak, ya. Iya. Mungkin kalau mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti itu, Pak. Coba dicatat redaksi. Jadi artinya izin Pak Dirjen akan menginsert begitu ya? Iya. Dari Kemsos tambahan. menginsert tambahan ayat baru untuk yang penjelasan pasal 15 huruf H gitu ya? Nah, Iya. izin sesuai dengan apa tadi Pak Wisnu? ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti yang diberikan pun juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah ada sekarang ini, Pak. Karena kita sekarang berbasis dengan DTSN, jadi ya mereka yang sesuai dengan desilnya yang dapat diberikan bantuan sosial sesuai dengan program yang ada, Pak. Seperti itu. Boleh kami menambahkan, Pak Silakan, Dirjen, Bu Karo. Pak Wisnu ya. Pak Wisnu, di dalam draft RUU ini untuk pasal 15 yang huruf H tadi yang Bapak sampaikan itu ada di penjelasan. Izin kami bacakan. Pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan dengan mencocokkan data bantuan sosial dari keluarga sebagai penerima manfaat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dengan mengacu pada DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang mengintegrasikan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, Reksosek, registrasi sosial ekonomi, dan P3KE, penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini yang sudah ada di penjelasan pasal 15 huruf H. Jadi memang tidak dimasukkan dalam substansi batang tubuh, tapi penjelasan DTSN, DTKS, Reksosek, dan P3KE ada di batang tubuh. Ini kesepakatan kita apakah masih tetap mengacu seperti tim DPR, RUU DPR, atau mau kita naikkan ke dalam batang tubuh? Ya, izin Bu Reni, Pak Dirjen. Silakan, Pak Cecep. Iya, terkait tadi dengan penjelasan karena mengacu pada Impres 4 2025, sekarang hanya satu aja Pak, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi yang tadi Resosek, kemudian data yang dari DTKS, P3K, dalam penjelasannya ya itu, iya itu dihilangkan aja Pak. Jadi langsung menurut kami itu DTSN saja. Gitu. Itu Pak. Izin berarti sekaligus memperbaiki begitu ya Pak Cecep ya? Untuk penjelasannya, iya, betul, untuk penjelasannya Mbak Dara sekaligus hanya DTSN. DTSN saja. Jadi penjelasan dari pemerintah mengusulkan berhenti sampai mengacu pada DTSN saja begitu ya Pak? Ya. Karena DTKS nggak ada lagi. Ya, izin Pak Cecep, mungkin untuk di penjelasan bisa lebih diperjelas Bu. Jadi kalau boleh untuk dituliskan di bagian penjelasan, kalau kita bisa melompat ke penjelasan yang terkait dengan bantuan sosial. Minta tolong ya, penjelasan huruf H di halaman 14 penjelasan.
Ibu izin Eh, karena DIM antara batang tubuh dan penjelasannya berbeda file, jadi izin stop screen yang ini dulu ya, Bu. Ya, Sebentar. boleh, boleh. Oke. Kami catat izin Bapak mungkin usulan tambahan di penjelasan bisa kami catat dulu ya. Bisa begitu Pak Wisnu? Kita nanti loncat ke penjelasan setelah selesai yang batang tubuh. Siap, baik Pak, kami mengikuti Catat Pak. aja dulu, Bu Karo. Boleh dicatat apa nanti kami izin kami tambahkan ya, Pak Cecep ya. Oh, Baik, jadi ya. Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan jaminan sosial kesehatan tadi sudah disampaikan. Pada prinsipnya setuju dengan draft yang tertulis saat ini yang sudah di draft oleh teman-teman dari Biro Hukum Kemenaker dengan catatan ada beberapa kata-kata bantuan sosial di pasal-pasal sebelumnya ini juga diperbaiki. Saya kira itu berarti kita sepakat ya. Mana yang Pak Dirjen, Pak Dirjen meluruskan aja Pak Dirjen. Gimana? Kolom kanan yang usulan perubahan itu bukan usulan dari Kemenaker atau Biro Hukum ya Pak. Jadi sebetulnya ngambil tanggapan 5 menteri yang saat itu ya. Oh iya saat Jadi, itu ya. Sorry, iya, sorry. jadi ini bukan Saya dari pikir Biro itu Hukum. draft dari Jadi Biro Hukum tuh. saat itu sudah pernah disepakati dengan 5 menteri gitu ya. Nah ini kami tuangkan kembali apakah ini masih relevan atau memang ada perbaikan penyempurnaan. Jadi ini sebetulnya Tanggapan sebelumnya ya, tanggapan di iya. 2023. Iya, Saya kira ini jadi tanggapan baru. jangan salah Oh, tafsir gitu. sorry. Ini bukan dari Kemenaker atau Biro Hukum, tapi kami mengambil dari draft para menteri yang lalu. Kami tuangkan kembali apakah masih relevan atau tidak ya. Demikian Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, turun lagi ke pasal Balik lagi yang tadi berarti kita Jamsos. yang jaminan sosial pasal 16 berarti pemerintah tidak kurang sependapat ya Pak ini ya. Artinya kalau DPR kan langsung stated langsung penerima bantuan iuran. Iya, kita sepakatnya ditanggung bersama. Karena Sepakat ada yang 16 memang kanan ya Pak, gitu. tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. Boleh diskusi dengan Mbak Niken ya atau Bapak Ibu dari Kemsos dan Pak Cecep, Kementerian Pak Wisnu. Silakan. Setahu saya dan Bapak Ibu sekalian ya. Target UHC, target UHC di Pemda itu kan cuma 98% ya. Yang ditargetkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kalau kita lihat di provinsi ya, jadi kalau hanya 98% berarti ada 2% yang tidak mengikuti jaminan sosial kesehatan. Itu mungkin ya, sehingga kita memberikan saran bahwa PRT itu dibagi dua antara pemberi kerja dan juga kalau dia bisa masuk ke PBI maka dia akan ditanggung oleh pemerintah. Atau ada pendapat lain tadi Bu Niken ya? Silakan Bu Niken. Pertama Pak, sebenarnya memang PBI itu kurang lebih seperti dengan bansos Pak, bantuan sosial lah ibaratnya. Nah sebenarnya yang kalau berdasarkan diskusi dengan teman-teman Kemnaker itu memang yang terjadi di lapangan adalah banyak ini di sektor formal juga Pak. Mungkin banyak dulu memang kita PBI diberi kuota banyak sehingga waktu itu memang pensasarannya mungkin banyak yang miss. Yang sekarang lagi sedang diperbaiki oleh teman-teman Kemensos. Jadi dulu sempat banyak pekerja kita yang bukan kategori fakir miskin itu dibayarin PBI baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah pusat jumlahnya sekarang sudah sekitar 98,6 dan nanti koreksi ya Mas Wisnu jumlahnya itu teman-teman Kemensos. Kemudian total pemerintah daerah ada sekitar 50-an. Jadi sudah 144 juta individu yang dibayarkan oleh anggaran pemerintah baik itu APBN maupun APBD. Nah, memang baik secara coverage, tapi di satu sisi banyak pemberi upah yang tidak menjalankan tugasnya. Karena udah di cover sama pemerintah, mereka lalai gitu ya Pak. Padahal di dalam amanah undang-undang harusnya tanggung jawab
pemberi upah. Nah, untuk itu mungkin kita itu kondisinya. Kemudian yang kedua, dengan berkurangnya transfer keuangan ke daerah, tentunya akan mengurangi juga jumlah PBI yang bisa ditanggung gitu. Nah, kalau kita memasukkan ini padahal dia bukan kategori fakir miskin, itu juga akan memberikan daerah. Mungkin nanti dan teman-teman dalam negeri juga akan memberikan subsidi. Yang ketiga, tadi Pak ada permasalahan pendaftaran di PBI ini untuk jaminan kesehatan, di mana didaftarkan itu di sana dia yang mengakses layanan kesehatan. Tadi saya sampaikan kalau KTP saya KTP Jawa Timur gitu ya, kemudian saya bekerja di Jakarta selaku pekerja rumah tangga. Kalau Pemda mana yang mendaftarkan saya? Apakah Pemda DKI atau Pemda Jawa Timur? Kalau didaftarkan Pemda Jawa Timur, nanti aksesnya harus ke puskesmas terdekat gitu ya. Nah itu juga menjadi sulitan, padahal sebenarnya saya harusnya mendaftar di sana. Nah, itu kurang lebih 3 hal yang kita beranggapan bahwa ditanggung bersama itu adalah tugas dari pemberi upah gitu. Jadi mungkin iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf E merupakan kewajiban dari pemberi upah untuk mendaftarkan yang iurannya disepakati bersama. Saya nanti tolong dibantu wordingnya, mungkin kurang lebih usulan saya seperti itu sih Pak Dirjen, Bu Reni. Pak Ismail. Silakan Pak. Artinya kan ini potensinya ada 2 ya, ditanggung oleh pemberi kerja gitu ya, atau oleh pemerintah gitu, atau memang benar-benar nggak bisa. Tadi kalau disampaikan oleh Bu Niken berarti kan soal PBI itu kan di samping orangnya tertentu, yang kedua prosesnya juga merepotkan gitu ya. Malah kalau merepotkan khawatirnya justru pemberi kerja nggak mau membayarkan gitu. Jadi artinya tadi apakah dua pihak yaitu pemerintah dan atau pemberi kerja, artinya gini, misalnya kalau dia memang eligible PPI maka dia PPI, tapi kalau misalnya tidak bukan, maka atau dalam hal bukan penerima PPI, maka ditanggung oleh pemberi kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tadi PPI pun ada kendala yang sampaikan Bu Niken, repot untuk perizinannya atau untuk pendaftarannya, ya langsung aja ditetapkan diberikan oleh pemberi kerja seperti yang jaminan ketenagakerjaan. Itu Pak Ismail. Iya Pak Sekjen. Jadi kalau saya penerima PBI KTP Jakarta Selatan, terus saya kerja di Bandung. Pada saat saya sakit, maka saya menggunakan kartu BPJS Kesehatan itu jadi repot karena harus disetujui oleh pemerintah daerah di mana saya dibayarkan iurannya. Betul, nah, Pak. Iuran PBI itu memang ada yang ditanggung pusat, ada yang ditanggung oleh daerah. Nah, itu yang memang jadi masalah kalau misalnya dia penerima PBI kemudian harus dibayar oleh pemerintah dan tidak dibayarkan oleh pemberi kerja. Itu kan yang jadi pertimbangan baik dari Kemensos, dari Bu Niken tadi. Pak Sekjen juga menyampaikan, atau kita atur seperti apa? Ada Ibu Amurwani, raise hand, silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi begini Pak, terkait dengan jaminan sosial, kami sepakat dengan dari Kemenaker tadi Pak, dari Bu Niken ya, bahwa kalau selama ini kita lihat bahwa pada prinsipnya untuk jaminan sosial seringkali posisi PRT itu dalam posisi yang lemah, sehingga kalau itu kesepakatan antara pemberi kerja dan PRT maka itu seringkali tidak terjadi. Karena itu jaminan harus ditanggung oleh pemerintah sebagai posisi dimanapun nantinya ketika dia misalkan seperti tadi baru saja didiskusikan, kalau misalkan karena kan PRT ini biasanya migran Pak, misalkan dari Brebes, dari Pemalang, kemudian dia ke Jakarta. Nah, di sini kan dia tidak punya posisi tawar, nggak bisa lagi mempunyai kesempatan ketika dia harus sakit dan sebagainya. Dia tidak punya untuk kesempatan untuk mendapatkan BPJS di tempat itu. Demikian juga dengan PLT Pak. Ini yang juga mesti dipertimbangkan. Seringkali, padahal mereka kan bukan orang kaya juga,
dan rata-rata mereka adalah orang miskin. Nah, tentu ini akan menjadi pertimbangan kalau sesuai data Sen tadi, ya misalkan dimanapun dia berada, ketika dia migran, maka dia juga dipertimbangkan untuk dapat mendapatkan BLT itu. Nah, kemudian Pak, satu hal lagi, kita kan juga sedang menyusun peraturan presiden tentang care ekonomi. Dan ini di pasal 12 ayat 3 kalau tidak salah tadi ya, itu nanti bisa diatur di dalam peraturan presiden di dalam care ekonomi itu. Nah, di dalam care ekonomi sendiri kan nanti akan mendukung undang-undang ART ini, sehingga ART itu adalah sebagai pekerja yang diperhitungkan, sehingga dia berhak sebagaimana pekerja-pekerja lainnya. Nah, dengan demikian maka kita diharapkan bahwa ART ini mempunyai hak yang sama sebagai penduduk Indonesia untuk mendapatkan hak-haknya sebagai penerima jaminan sosial, menerima kemudian BLT dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan, mekanisme ini yang mungkin kita harus pikirkan Pak, termasuk apakah PRT ini nanti kita skemakan untuk iuran dalam pembayaran BPJS dan juga mungkin jaminan sosial itu. Kemudian juga mekanisme verifikasinya itu harus diatur juga dalam peraturan yang lebih fleksibel, misalkan bahwa prinsip kewajiban bukan pilihan, tetapi bagaimana kita bisa mengatur bahwa PRT ini punya hak yang sama dengan penduduk yang lain, itu menjadi penting. Nah, kemudian juga kalau kita lihat Pak, bahwa kalau misalkan di dalam nanti diatur di dalam peraturan care ekonomi, bahwa ketika dia dihargai sebagai pekerja-pekerja lainnya, sebagaimana pekerja formal, informal lainnya, maka ini yang kita harapkan kenaikan persentase untuk angkatan partisipasi kerja perempuan, karena sebagian besar PRT kan biasanya perempuan Pak, ini juga akan bisa naik. Nah, ini yang kita mesti perhitungkan juga, dan tentu saja kita juga ingin melihat bahwa bagaimana perekrutan PRT ini kan seringkali tidak ada landasan hukumnya ya di antara majikan dan buruh ini, antara pemberi kerja dan mereka yang menerima kerja. Nah, tentu ini juga harus menjadi pertimbangan kita supaya PRT juga mempunyai kekuatan hukum gitu ya ketika dia menerima pekerjaan dari pemberi kerja itu. Nah, ini Pak yang kami usulkan supaya nanti juga di dalam prinsip-prinsip undang-undang ART ini, bahwa iuran jaminan sosial untuk PRT kemudian itu ditanggung oleh ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan oleh ART itu sendiri, dengan posisi tawar PRT yang punya posisi yang yang setara begitu dengan yang pemberi kerja. Dan tentu ini yang kita harapkan supaya kita bisa memberikan kewajiban kepada pemberi kerja seperti tadi yang ditawarkan oleh Bu Niken, ya pemberi kerja yang harus mendaftarkan PRT-nya untuk BPJS, untuk jaminan sosial dan sebagainya. Jadi secara hukum PRT ini punya kekuatan untuk mendapatkan BPJS maupun untuk menerima BLT yang selama ini kan tidak pernah Pak. Padahal mereka butuh BLT juga. Mungkin itu Pak dari kami sementara. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau sepakati bahwa jaminan sosial kesehatan itu ditanggung oleh pemberi kerja, bukan oleh pemerintah. Dengan catatan, jika yang bersangkutan juga termasuk PBBI dan berada di wilayah di mana daerahnya menjadi daerah pembayar PBI-nya, itu kan tidak ada masalah. Maka yang akan kita rumuskan adalah ditanggung bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui PBI, ditanggung oleh pemberi kerja. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, yang akan dibagi oleh pemberi kerja dan PRT gitu.
Setuju, Pak. Kalau Jadi saya lihat iya, jadi mungkin daripada pemberi wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN. Biasanya kalau dalam pendaftaran kemudian yang bersangkutan sudah PBI ya sudah, tapi paling tidak mendaftarkan. Ada proses mendaftarkan karena supaya ubah domisili itu bisa kita. Tapi memang agak rumit. Kemudian dari nilai nominalnya juga tidak membebani pekerja karena kan 35.000. Kemudian kalau yang JKK kalau untuk jaminan sosial ketenaga kerjaan kan ada yang pekerja rentan 16.800. Dah, Jadi kalau itu ya. ya kalau itu kan tidak memberi ini. Nah, untuk mungkin yang JHT tadi disampaikan mungkin ada sesuai dengan kesepakatan kali ya. Tapi saya juga masih pikirkan juga wordingnya. Kurang lebih itu sih, Pak. Terima kasih. Jadi kalau pada saat didaftarkan yang bersangkutan, PRT yang bersangkutan itu ternyata sudah masuk PBI, menjadi PBI, itu pasti akan diberitahu bahwa yang bersangkutan ini sudah masuk PBI. asuransi. Tidak ada yang Tidak double perlu dibayarkan accounting ya. ya. Iya. Dibayarkan oleh pemerintah juga dibayarkan oleh pemberi kerja, Oh, nggak akan nggak bisa, terjadi Pak. begitu. Tidak terjadi ya. Nggak. Baik. Izin Bu Nika tadi gimana rumusannya, bisa tulis dulu coba ya. Ya, saya sih kalau yang untuk yang JKN, pemberi kerja wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan kesehatan nasional gitu. Wajib Mendaftarkan dan membayarkan iuran. Masalah nanti dia ternyata pas mau bayar udah dibayarin pemerintah ya udah, tapi yang penting dia yang harus mendaftarkan karena kalau PRT-nya yang suruh ngurus sendiri tentu nggak bisa. Ya. Ini oleh pemberi kerja. Mendaftarkan dulu kali. Mendaftarkan baru membayar. Ya, mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN. Berarti nanti seandainya sudah ternyata datanya masuk data PBI, maka gitu ya otomatis dia masuk kelompok cakupan PBI begitu ya? Iya. Artinya tidak perlu membayar. Iya, tapi kan dia sudah paling tidak sudah ada proses mendaftarkan ya. Nah itu Bu, apakah ke depan ya kalau lihat PBI PP-nya ini kan ada fakir miskin sama fakir miskin dan orang tidak mampu. Iya. Apakah PRT ini karena kan pasti gajinya mereka juga berbeda-beda antar pemberi kerja yang satu dengan yang lain. Betul. Ya, kalau definisi miskin, fakir miskin sudah clear di RPP-nya, termasuk orang tidak mampu. Bagi mereka yang tentunya upahnya dibayar kebetulan pemberi kerjanya gede begitu ya, maka pasti dia otomatis ya tidak masuk kelompok PBI itu kan. Betul, iya. Dan ini tidak masuk otomatis PBI dan kalau misalkan pemberi upahnya royal gitu ya Bu, bisa pengen masuk kelas 1 kan bisa aja ya. Tambahin ya dia kan. Tambahin sama dia tapi kan kita minimalnya kan udah tidak memberatkan lah ibaratnya. Nah, berarti reasoning yang Bu Niken 1, 2, 3 tadi mungkin kita catat ya, kenapa kita pemerintah mengusulkan menjadi rumusan warna merah jika ini disetujui. Iya, itu mungkin dicatat itu Bu. bawahnya Nanti kalau ditanya sama DPR, alasan ya, satu Undang-Undang SJSN. Undang-Undang SJSN fakir miskin ya, pasal berapa tadi tuh? Pasal 4 ya kalau nggak salah. Pasal berapa? Undang-Undang SJSN. Alasannya 1 di situ ya. Alasannya Mbak Dara ayat 1 Undang-Undang SJSN. Undang-Undang SJSN pasal 14 coba. Pasal 14. Coba dicek ya. Penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Benar nggak tuh? Pasal 14 fakir miskin ya. Penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Ayat 2 itu ya Bu ya. Pasal 14 ayat 2. Ayat 2. Tambahin ayat 2. Penerima bantuan iuran. Ayat 2. 14 ayat 2. Penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Penerima bantuan iuran adalah
fakir miskin, dan orang tidak mampu. Titik. Dua, Oke. Yang kedua, penetapan penerima bantuan iuran didasarkan oleh sistem pensasaran menggunakan DTSEN gitu aja, Bu. Penetapan penerima bantuan iuran JKN, JKN penetapan menggunakan apa ya? Menggunakan sistem pensasaran dan menggunakan sistem pensasaran melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu desil berapa sih, Bu? Sebenarnya, Bu? Desil 1 sampai dengan desil 5, Pak. Sudah setengah penduduk Indonesia, Pak. Setengah ya? Iya. 5 ya, bukan 3 ya? Bukan, Pak. Kalau yang bantuan sosial itu 1-2. Yang apa namanya PKH ya, Pak. Karena kan kita dikasih sama pemerintah, sama Kementerian Keuangan hampir 100 juta. Jadi ya diparuh, nanti habis itu baru diseleksi. Ada lagi alasan lain? Yang ketiga, apa namanya domisili ya. Kalau ditetapkan oleh pemerintah daerah, itu pemerintah daerah kan harus yang berdomisili di lokasi tersebut. Ada masalah teknis kependudukan gitu ya. Ada masalah teknis pencatatan kependudukan jika dibebankan ke pemerintah daerah. Mungkin tulis di bawah, tulis nomor yang 3 ya. Yang 3. Nomor 3 ya. Nomor 2 itu juga belum lengkap itu. Iya, bersama menggunakan DTSEN, Mbak. DTSEN. Bukan sistem tunggal. DTSEN, DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional dalam kurung desil 1 sampai 5 ya. Dalam kurung DTSEN desil 1 sampai dengan 5. DTSEN nggak pakai J, Mas. Mbak. DTSN, dah. Ya, data tunggal sosial. Nah, DTSEN. DTS ada E. Ada DTSEN. Nah, desil 1. Bu, mungkin tidak usah pakai desil ya, Bu, sesuai ketentuan aja. Karena ini kan ya nggak apa-apa, tahun ini pakai Kemensos nomor 22. Pak Cecep, ini karena mau buat ini aja Pak Cecep, jangan sampai ditanya, sampai ditanya itu desil berapa gitu. Ini kan catatan doang nih. Aja. Catatan. Oke, ya. Kalau sekarang saya berdasarkan Kemensos 22 garis miring HUK garis miring 2026. Kemensos, Permensos. Kemensos. Oh, Kep ya. Kemensos. Takutnya berubah nanti. Nomor 22. Nomor 22. Garis miring HUK. Garis miring HUK. HUK. HUK besar, Bu. HUK. Hukum. HUK. Dari 2026. Garis miring 2026. Sementara untuk saat ini. Untuk DTSEN terakhir ya? Iya, 2026. 6. Ya, itu aja Pak. Nomor 3-nya tadi apa Puniken ya? Dukcapil tadi ya. Secara administrasi mengalami masalah administrasi kependudukan. Jika PRT bekerja secara administrasi kependudukan. PRT penerima PBI secara kependudukan, PRT penerima PBI mengalami masalah jika bekerja di luar wilayah. Bukan Pak, PBI berlaku seluruh Indonesia ya Pak ya? Berlaku, tapi tetap harus koordinasi ke pemerintah daerah yang membayar iurannya. Jadi harus ke sana lagi dia. Misalnya saya Jakarta, kerja di Bandung, maka harus kembali ke Jakarta untuk koordinasi. Karena daerah yang bayar, Bu. Oke. Berlaku memang, tapi pada saat klaimnya yang susah. Pada saat masuk. Di wilayah di mana iurannya dibayar.
Ada tanggapan dari Kemensos terkait ini alasan yang ketiga? Dari saya sih Pak Dirjen ya. Cukup ya. Dari Dan itu teman-teman Biro Hukum ini ya. dari Mas Wisnu ada tambahan ya. Cukup Pak. Cukup ya. Dan ini yang terjadi kan, yang alasan ketiga ini banyak kali terjadi. Iya Pak. Nomor 3 ditambahkan dibayar Pemda. Bukan. Dibayar oleh Dibayar pemerintah daerah. pemerintah Benar. daerah. Berarti keterangan kolom pemerintah apa ya ini ya? Kan ini ada usulan baru kita. Perubahan gitu ya. Ya. Berarti perubahan, bukan redaksional tapi perubahan. Kalau yang di rancangan kan dibayar oleh pemerintah semua. Kita mengusulkan dibayar oleh pemberi kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Mbak Dara, yang redaksional itu diganti perubahan ya. Yang kolom tengah. Ya. Nanti Bu Karo di penjelasan harus dituliskan bahwa kenapa diusulkan tetap menjadi kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan, karena tidak pada saat didaftarkan akan memperoleh informasi apakah yang bersangkutan menerima PBI atau tidak. Ya, nanti masuk di itu, izin Pak Dirjen, masuk di kolom keterangan kan, nanti kan kolomnya menjadi berubah, ini dia sementara di sini, nanti pindah kolom sebelah kanan. Kenapa pemerintah mengusulkan yang usulan baru. Oke. Izin Pak Dirjen. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk alasan ketiga, itu sebenarnya alasan yang bersifat teknis. Namun dalam prakteknya kan ke depan pasti ada PPRT yang dia itu menerima PBI tapi bekerja di luar daerahnya. Artinya, kalaupun kita masukkan alasan ketiga ini di sini, sebenarnya praktiknya tetap ada begitu kan? Tetap. Nah, ya artinya apakah kita tepat alasan ketiga ini kita masukkan di sini begitu ya? Karena dalam praktiknya tetap ada aja yang dia PPRT tapi PBI begitu. Bahwa nanti ada permasalahan dia harus koordinasi, ya memang harus dilakukan. Kan gitu. Sehingga sebenarnya alasan ketiga ini adalah alasan teknis yang mungkin tidak perlu kita cantumkan di sini gitu, tapi menjadi catatan kita saja bahwa nanti ada yang seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan rumusan yang merah yang wajib itu ya. Kita kan sebenarnya sedang mengalirkan rumusan dari pasal 15 huruf F. Nah, kalau misalnya izin Bu Niken, Bu Karo, iuran Jamsos yang di 15 F ditanggung oleh pemberi kerja begitu rumusannya. Jadi tidak pemberi kerja dulu. Boleh. Supaya mengalir. Supaya betul. Saya lagi kayaknya ini harus baca yang 15. Ya, siap. Coba Pak Arif gimana Pak Arif? Coba, monggo Pak Arif. Jadi alternatifnya iuran Jamsos kesehatan, copy saja dari ayat 1 Kopi yang atas yang merah, yang Kemenko yang hitam. di atas. Daerah di atas setelah Menko PM itu di bawah merah atasnya. Kopinya yang dari yang hitam saja itu. Oh, yang hitam. Ayat 1 ya. Iuran Jamsos kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf F ya. Taruh di bawah pendapat sarannya Bu Niken. Mbak Dara, bukan di situ. Ini kan alasan kalau di bawah nih. Iya, taruh di atas aja. Ya, taruh di atas. Ya. Nah, di bawahnya. Itu, ya. Nah, itu di situ. Enter. Oke. Nah, iuran Jamsos kesehatan sebagaimana 15 huruf F ditanggung oleh pemberi kerja begitu. Sesuai kesepakatannya juga dihapus. Nah, bersama oleh PPRT juga dihapus. Ditanggung. Ya, itu dihapus. Ya, ditanggung oleh pemberi kerja begitu. Artinya kan undang-undang ini memerintahkan yang menanggung adalah pemberi kerja. Bahwa dalam hal dia berangkat, dia sudah terdaftar di PBI, ya artinya dia cukup dengan PBI yang menanggung kan begitu. Dalam prakteknya ada juga yang seperti itu gitu. Mungkin itu sedikit masukan. Izin Bapak Ibu semuanya,
kenapa saat itu kita masih mengusulkan ada frasa yang terakhir itu ya Pak Arief, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa mau draft yang lalu maupun draft sekarang ini kan memang ada skema penerimaan PRT ini ya, bisa melalui akses langsung maupun melalui lembaga penyalur atau P3RT. Nah, embel-embel yang di belakang ini adalah kesepakatan atau perjanjian itu untuk membedakan bahwa manakala PRT itu ada di-hire langsung oleh pemberi kerja, maka dia adalah kesepakatan. Tapi manakala PRT dilakukan melalui lembaga P3RT, maka dia melalui mekanisme perjanjian kerja. Jadi ini supaya ada pembeda, termasuk Bapak Ibu yang mungkin ada PRT yang dia langsung meng-hire langsung, itu tidak masuk dalam kategori RUU ini. Jadi itu yang membedakan, kecuali mereka PRT yang di-hire langsung melalui kelembagaan P3RT yang izinnya itu melalui integrasi OSS. Supaya tidak ada hilang filosofi yang di awal. Karena di atas itu dibatasi yang tidak termasuk PRT adalah gitu kan, itu ada di pasal 2 kalau nggak salah. Jadi ada yang di-hire langsung oleh majikan atau pemberi kerja, dan berikutnya yang langsung di-hire oleh P3RT atau melalui kelembagaan. Jadi ada pengecualian, izin kami bacakan di pasal 4. Seorang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tanggaan yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk dalam PRT, tidak termasuk sebagai PRT dalam undang-undang ini. Jadi nanti membedakan, kalau ini pemberi kerja berarti mau yang direkrut langsung maupun yang tidak langsung melalui lembaga, semua harus membayarkan ini semua. Setuju. Jadi tetap ada penutup kalimat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Kayaknya itu harus hidup, Pak Tadi Arief. Ibu Niken atau Ibu Titi ya yang mempertanyakan gimana ya dia apa status PRT itu seperti apa? Ya, supaya konsisten dengan pasal berikutnya, karena untuk yang tadi yang tidak termasuk dalam cakupan undang-undang ini, kekerabatan, abdi dalam, tolong bahasa Jawa itu ada ngenger, apa yang saudara kekerabatan menjadi membantu di rumah-rumah kita gitu, itu tidak masuk dalam kategori PRT dalam undang-undang ini ya. Itu Pak Arief, jadi ada Siap. siap ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada dua alternatif, ada yang iuran Jamsos JKN ditanggung pemberi kerja berdasarkan kesepakatan dan perjanjian kerja, dan ada pemberi kerja wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial kesehatan. Saya kira yang alternatif satu ya, yang atas yang kita akan pakai ya Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang punya pendapat lain, silakan. Sepakat yang merah atas ya Pak, kita sepakat. Yang merah atas, yang merah atas. Ya, kasih kode sepakat. Jadi lebih tegas lah. Ya, sepakat tanggal sekarang ya. Oke. Kolom metriknya kita ganti perubahan substansi begitu Bapak Ibu ya. Ya. Ya, karena bukan PBI ya. Kalau untuk alasan ketiga, izin Pak Dirjen, apakah tetap kita masukkan atau menjadi catatan kita saja begitu ketika mungkin diskusi dengan DPR-nya nanti? Gitu. Iya, ini juga kita tidak sampaikan ke sana Pak Arief. Ini jadi catatan kita doang nih. Pada saat nanti pembahasan di Panja, ditanya ya. Ini kan untuk kita doang nih, yang alasan di bawah nih. Siap. Kecuali kita atur misalnya ternyata dia penerima PBI tapi dari daerah lain. Maka untuk menghindari kesulitan-kesulitan, iurannya akan dibayar oleh pemberi kerja. Itu beda lagi tuh Pak Arief. Kita harus masukkan itu. Oke, bisa lanjut Pak Dirjen. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, untuk Jamsos ketenaga kerjaan tadi Bu Ses ada Bu Dirjen, Pak.
Ada Bu Dirjen? Bu Dirjen Bu Putri ada hadir Bu Putri ya. ada ya? Iya. Bu Putri, monitor. Ini terkait dengan tadi ada manfaat jaminan hari tua. Nah ini PRT yang mana yang mendapatkan jaminan hari tua? Tadi ada pertanyaan dari Bu Titi kalau nggak salah ya, Bu Titi. Ada yang bisa menyampaikan dari PHI? Dirjen Pak, dengan saya Agatha Pak. Pak Agatha silakan. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Pak Dirjen, untuk menjawab tadi pertanyaan yang JHT, artinya untuk JHT ini tidak dibedakan untuk PRT yang seperti apa, tapi kalau dia sudah masuk di dalam sebagai statusnya sebagai PRT, artinya dia bekerja pada pemberi kerja, maka dia berhak untuk mendapatkan juga JHT-nya. Untuk JHT ini selama ini mereka yang ada yang ikut, kalau ada yang ikut itu dia masih statusnya itu ada di BPU Pak, dia kelompok BPU. Tadinya begitu. Nah, tapi dengan adanya undang-undang ini yang nantinya akan kita atur lebih lanjut di dalam PP, ini kan jadi tidak dituangkan di sini ya. Tidak akan dituangkan di dalam undang-undang. Undang-undang ini hanya dia bicara pokoknya saja. Karena ada ketentuan juga akan diamanatkan ke PP nantinya. Nah ini posisinya tentunya kita juga perlu mempertimbangkan untuk konsistensi. Konsistensinya itu adalah dengan kalau itu di JHT itu dibayarkan, mereka ini masuk dalam kelompok PU penerima upah, artinya ada sharing untuk iurannya, maka yang memenuhi ketentuan seperti yang ada di dalam PP tahun 2015. PP 46 tahun 2015. Baik. Nah, karena selama ini Pak, kalau karena kita belum mewajibkan ya, tidak mewajibkan sehingga mereka masuk di BPU, memang relatif jadi lebih murah ya, lebih murah untuk iurannya nih. Nah, yang perlu kita pertimbangkan juga nanti saat kita membahas PP-nya tentunya ya, detailnya membahas PP-nya apa mungkin gitu ya nanti kalau yang namanya PRT ini dia mau ikut JHT, dia membayar berdasarkan penghasilan kalau ada di peraturan kita seperti yang di BPU. Kalau ini dia membayar dengan iuran yang sharing itu cukup nggak nih dari perhitungan dari upahnya? Baik. Saya rasa izin Pak untuk yang di undang-undang ini biarkan saja kita bicara yang besarannya, tapi nanti kita detailkan lagi di dalam PP-nya. Ya, betul Bapak. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Bu Sesdirjen, Bu Agatha. Nah ini nyambung dengan ayat 3-nya tadi disampaikan oleh Pak Cecep ya. Kalau ini diturunkan ke PP, sementara yang sekarang itu diturunkan ke Perpres ya Pak. Tadi Pak Cecep atau ini ya yang menyampaikan tadi ayat 3-nya. Ayat 3 Kalau coba. saya ke PP sih Pak, tadi mintanya. Tadi Ibu dari Menko PMK kalau nggak salah. Bu, ya, yang terkait ayat 3-nya, ini kalau diturunkan ke PP, apakah ini nanti berdampak pada regulasi-regulasi yang sebelumnya diatur dengan Perpres? Nah ini Bu Karoh, Bu Reni atau Bu Agatha silakan mungkin bisa. Ya Pak, izin Pak. Kalau yang terkait JKK, JKM, JHT dan jaminan pensiun itu amanat undang-undang untuk iuran dan manfaat itu semuanya diturunkannya di PP. Ini memang berbeda dengan yang kesehatan ya Pak. Nah. Dia berbeda. Kalau kesehatan memang Perpres dia, amanatnya Perpres. Kalau yang selebihnya tadi yang ketenaga kerjaan, Jamsos ketenaga kerjaan dia turunnya ke PP. Itu Pak Dirjen. Oke, jadi tidak ada masalah dengan regulasi yang di Jamsos TK. Tapi mungkin ada bisa komentar Pak Cecep atau Biro Hukum Kemensos atau Ibu Niken terkait dengan JKN-nya gimana nanti kalau ini diturunkan melalui PP gitu. Silakan. Ya, teman dari Biro Hukum. Iya,
Bu Izin Niken Pak, dulu silakan. ya izin Pak Dirjen, betul Pak, kalau dalam konteks JKN, selama ini memang menyebutkan bahwa pengaturannya itu menggunakan Perpres Pak. Saat ini juga sedang berlangsung Perpres, perubahan Perpres terkait dengan JKN, ini dengan Pak Arief juga, prosesnya juga cukup panjang, dan penetapan iuran itu memang mekanismenya ada DJSN nanti Pak, yang mereview dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan amanah Undang-Undang SJSN. Jadi, dan tentunya ada pertimbangan perhitungan-perhitungan yang lain. Menurut saya sih kalau misalkan dihapus, itu gimana ya Pak? Kalau misalkan tidak diperlukan karena sudah sejalan dengan pengaturan yang lain, tidak perlu leks spesialis khusus PRT diatur jaminan sosial kesehatannya sih menurut saya. Karena segmentasi dari jaminan sosial itu penerima upah, pemberi upah gitu, relatifly seperti itu, dan bukan pekerja. Untuk jaminan kesehatan itu biasanya seperti itu, tidak mengatur sektor-sektornya. Misalkan pekerja sektor gigs ekonomi atau segala macam itu nggak diatur. Kalau ini kan berarti per sektor ya. Kalau kita menyepakati bahwa pekerja rumah tangga ini pekerja rumah tangga ini adalah penerima upah, maka dia rezimnya rezim penerima upah. Kalau kita masukkan di sini nanti ketentuan lebih lanjut apa yang harus mengatur, leks spesialisnya di mana gitu. Mungkin itu ya Pak tanggapan kami. Mungkin ada dari teman-teman Kemensos atau dari dari Kemnaker, dari Jamsosnya. Iya, Bu Silakan. Bu Agatha tadi mana? Oh iya Bu Agatha ya. Oh ya, halo. Iya Bu Agatha. Apa kabar Bu Niken? Halo Bu Agatha, bukan begitu Bu. Saya sih melihatnya kalau kita spesifikkan di PRT nanti jadi kayak leks spesialis ya. Jadi kayak by sektor ini gitu harus khusus. Nah, nanti pada saat pengaturannya kalau pakai PP itu juga nggak tepat gitu. Ya, izin Pak Dirjen menanggapi Bu Niken, ini pertimbangannya kenapa khususnya untuk yang ketenaga kerjaan ya Bu ya, Oh iya Jamsosnya Kak. ketenaga Oh, kerjaan. oke. Kalau yang kesehatan mungkin bisa tidak usah dinaikkan menjadi PP Bu, karena Oke. ya. Nah ini khusus untuk yang ketenaga kerjaan, makanya mungkin perlu dilakukan perubahan, atau mohon nanti Bu Karo Hukum bisa juga memberikan pertimbangan. Tapi untuk ketenaga kerjaan, saya rasa kita juga perlu membuka, karena di ayat 2-nya ini kan membayar jaminan sosial itu kan dasarnya adalah dengan Kesepakatan upah ya ya. Bu. Betul, upahnya kesepakatan, kemudian saat membayarnya itu oleh DPR di RUU-nya itu disebutkan sesuai dengan kesepakatan juga. Artinya memang itu ditanggung pemberi kerja. Ditanggung oleh pemberi kerja sesuai dengan kesepakatan. Artinya kesepakatannya pemberi kerja itu berapa? Menjadi begitu kan? Kita memahami di ayat 2-nya ini, tapi ini sekali lagi khusus untuk yang ketenaga kerjaan. Sehingga untuk fleksibilitas tadi, fleksibilitas kita mengaturnya, kalau ini sudah termampang di sini, ini tampaknya belum jelas Bu. Nah nanti kalau diturunkan ke PP, bayangan kami Bu, PP-nya itu ya tinggal merubah PP yang mengatur, misalnya kalau JKK dan JKM itu tidak ada perlu kekhususan, artinya di PP 44 dan di 44 ya JKK JKM itu artinya tidak perlu dilakukan perubahan. Nah, sedangkan yang di JHT ini masalahnya kan di JHT. Di JHT itu dia ada sharing gitu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi benar tuh, karena dia kategorinya di PU, dia harus sharing. Nah, ini berarti kan ada kekhususan. Ada kekhususan untuk mengaturnya, sehingga nanti ya tinggal dirubah PP 46-nya gitu Bu, dirubah sebagian ya. Gitu Bu. Ini sekaligus ya Bu, mumpung ini. Ini bisa termasuk ini kita ruang lingkup jaminan sosialnya sampai mana? Sampai JP nggak Bu? Izin Mbak Niken. Enggak Kalau ya? di penjelasan di RU ini tuh yang coverage-nya hanya 3, JKK, JKM, dan JHT. Tadi yang Bu Agatha sampaikan yang menjadi problem kan sebenarnya program JHT, karena ada sharing iuran. Kalau JKK, JKM mungkin rumusannya bisa pemberi kerja. Nggak, saya jadi. Tapi bagaimana dengan program JHT yang itu ada sharing-nya? Kalau JKN oke, clear, setuju. Ini kan tadi tidak ada perlu pengaturan PBI lagi karena sudah diatur di 101 dan revisinya. Nah kalau yang BPJS Ketenaga Kerjaan ini, jika nanti masuk program yang JHT yang seperti apa?
sehingga nanti kita bisa merevisi PP-PP yang ada di 5 PP 44, PP 45 gitu. Itu yang akan dilakukan perubahan. Oke, Bu Agatha, Izin. kalau misalkan pakai JP gimana Bu sekalian? Kalau dia sama-sama PU. Ini bukan penerima upah Bu Niken. Jadi Oh, kemarin kita sudah diskusikan nih. misalkan supaya bisa dapat juga sih Pak, kalau Karena dia udah JHT. definisi upahnya beda dengan definisi upah Iya. itu ya. Kalau Iya. nanti diatur dalam PP lagi gitu loh. Kalau memang dibuka ruang untuk mengatur PP lagi. Ya, kalau JP Bu, JP itu dia soalnya tidak memungkinkan untuk apa ya? Untuk saat ini sih Bu ya, apalagi di Perpres kita itu untuk yang kelompok ini kan usaha. Kita kan membagi kelompok usaha yang mikro, kecil, menengah, besar itu Bu. Di Perpres 109 itu kan yang wajib itu 3. Tapi di Perpres itu juga dikatakan kalau JP itu dia menjadi tidak wajib gitu ya, menjadi tidak wajib. Artinya Bu, sekalipun tidak diatur di dalam undang-undang ini, ketika dia nanti mau diikutkan JP, yang penting gitu Bu, yang penting kesiapan kita pemerintah untuk bisa mengaturnya aja, mengatur JP-nya itu di dalam PP. Tapi kalau kemudian itu menjadi hal yang diwajibkan, dia mengikuti JP, saya nggak khawatir nih Bu, JP itu juga sharing juga tuh. Kalau dia sharing, waduh yang JHT aja berat gitu mungkin ya. Ya Gitu, maksud saya apalagi kalau ini memang ngomong dibuka JP. ruang untuk nanti menentukan sharingnya gitu. Sekalian aja soalnya kalau kami izin Pak Dirjen kan kalau kami dari sisi pemberdayaan dan perlindungan, ini juga ada teman-teman dari Kemensos. Ke depan kan kita aging society ya Pak. Kita itu satu. Kemudian kan pekerja kita akan banyak bergeser gitu ya. Karena selama ini juga kita akan ada transformasi bansos. Mungkin dari teman-teman Kemensos nanti kita arahkan supaya karena memang lansia tunggal kita semakin banyak. Saya tuh Sedikit berharap lagi kita masuk lansia juga Bu. Iya Pak. Nah ini kan saya tuh berharap sebesar JP itu juga bisa dinikmati oleh siapapun karena itu kan amanah undang-undang SJSN. Memang ada keterbatasan dalam pengaturan undang-undangnya waktu itu di undang-undang SJSN dan ini kan selevel dengan undang-undang. Sekiranya bisa mendapatkan juga kesempatan gitu ya. Mungkin nanti pengaturan berapa jumlahnya, itu berapa nominal yang dia dapat rutinnya itu bisa kita atur lebih teknis. Tapi paling tidak kita membuka ruang bahwa warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial yang sama-sama komplit lah. Paling nggak dibuka ruangnya. Nanti masalah pengaturan PP-nya dan seterusnya itu kan berdasarkan kita bisa atur lah dari sisi jangan sampai memberatkan pemberi kerja, dari sisi keberlangsungan DJS-nya gitu ya. Coba kita sebenarnya pemerintah dan saya juga DPR pengen membuka ruang dalam hal ini juga dari mungkin PPA, dari Kemsos juga supaya ke depan bansos kita itu nggak semakin besar. Kalau kita sudah mendorong semua pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial pada saat dia produktif, ke belakangnya pemerintah bisa lebih leluasa sebenarnya itu sih. Mungkin ada komentar dari teman-teman di PPA atau dari ini? Ada dari Pak Wisnu, silakan Pak Wisnu. Izin Pak Dirjen, Bapak Ibu, silakan, Pak. Bagaimana kalau kita bikin rumusannya yang umum saja, diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan panjang dan sekarang. Kan nantinya netral itu Pak. Jadi mau bentuk PP ataupun nanti di rezim naker atau rezim kesehatan kan itu lebih netral urusannya. Jadi Pak kontrol ada. Ya Pak, makasih. Ada Ya, izin Pak. Kalau saya izin mengomentari terkait dengan jaminan sosial kesehatan yang tadi terlihat dari jadi kalau memang sudah kalau dituliskan kata lembaga itu dia ada di PP Pak, karena memang terkait dengan iuran jaminan kesehatannya untuk yang PBI ini kan sudah ada pengaturan tersendiri Pak. Lagi pula kalau memang dia masuk dalam tadi disampaikan oleh Pak Karoren, Kemensos kalau masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 5 ya dia kemungkinan masih menerima PBI selama ini Pak. Mungkin seperti itu aja Pak, terima kasih. Jadi khusus untuk yang jaminan yang JKN, karena memang
ngaturnya secara umum ya, tidak ngatur khusus gitu kan. Jadi ada kalau sasaran ada perpres khusus RT, nanti apa spesialis tadi kata Bu Ken. Jadi yang kita sasarankan, kita beri usulan itu khusus untuk yang ketenagakerjaan yang diatur melalui PP gitu ya. Jadi coba tonton lagi yang untuk pemilu yang iuran jaminan sosial ketenagakerjaan makanan yang jaminan kesehatan disebut daerah PPDI mengenai iuran jaminan kesehatan yang dihapus ya sampai ayat 1 sampai keadaan memang yang menjadi kesimpulan memang kalau benchmark dari ini Bu Niken, jaminan sosial bagi pekerja migran yang wajib itu kan baru JKK JKM. Terus di situ di jaminan sosial PMI itu kalau untuk JHT itu dapat mengikuti program jaminan hari tua. Nah sekarang apakah pandangan pemerintah untuk JHT ini bagi pekerja rumah tangga itu diwajibkan langsung 3, karena di penjelasannya itu paling sedikit mengikuti program ini. Nah, kalau PMI yang wajib itu JKK JKM tapi dapat mengikuti program JHT. Nah, ini karena pemaknanya berbeda, manakala ini kata paling sedikit, maka itu harus ada. Nah, bagaimana share iurannya jika nanti JHT? Tapi kalau itu dapat mengikuti, itu nanti mungkin rumusan dalam PP-nya bisa kita atur. Iya Bu, kalau izin karena ini kan levelnya undang-undang ya. Kalau saya misalkan namanya juga kita berupaya sebesar-besarnya perlindungan buat pekerja kita, apapun sektornya. Kalau saya berharap sektor PRT ini, kalau misalkan kita masukkan ke rumusan dapat, itu ya alhamdulillah. Jadi memang wajib JKK, JK karena itu risiko pasti. Tua sebenarnya juga pasti risikonya, risiko pasti tua gitu kan. Tapi yang risiko paling pasti JKM. Maksud saya itu minimal 2, mungkin bisa ditambahkan dapat. Ini kan sekiranya nanti diatur supaya nanti kita pemerintah juga memikirkan gitu ya, dapat JHT dan JP Pak, biar komplit. Kalau dapat itu berarti dapat JKP Bu. Dapat JKP kan nanti diatur Pak di PP-nya. Silakan pekerjaan juga. Nanti dapat kan nanti diatur di PP-nya biar bisa iur terus gitu. Maksud saya nanti biar ada jaminan pensiun yang bisa dapat setiap bulan untuk lansia. Kita nggak perlu lagi bikin undang-undang yang lansia. Ini usul ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini izin Pak Dirjen. Draft ini dulu. Ya, Pak 3. Dirjen. Silakan Bu Agatha. Ya. Ya Bu Niken, karena di batang tubuh ini dan kebetulan juga di penjelasan kan nggak kita sebut terkait JHT JKK JKM, hanya menyebutkan saja iurannya itu jaminan sosial ketenagakerjaan. Makanya supaya fleksibel semuanya itu nanti ada usulan ini biarin aja deh mereka ikut JHT dan PP gitu. Nah itu kita tuntaskan nanti di PP-nya gitu Bu. Oh iya. Yang penting diredaksi disebutnya ini, wajib jaminan sosial ketenagakerjaan ya Bu, tidak mengatur. Iya, itu maksud saya itu menjadi di ranahnya di PP aja. Sementara di seperti ini yang diusulkan oleh DPR, biarkan saja dia bunyinya seperti ini. Gitu ya Bu Niken. Mungkin gitu. Usul. Ya, sebelum lanjut biar kita sama Bu Agatha. Justru di penjelasannya yang tadi saya baca itu DPR itu sudah stated bahwa ya di penjelasan yang terbaru ya Bu ya. Iya, makanya ya. Justru kita diskusinya adalah apakah kita menyempurnakan redaksi penjelasan di pasal 16 huruf F sehingga bunyinya minimal paling sedikit berupa jaminan JKK dan JKM. Gitu aja sih Bu. Jadi supaya fleksibel bahwa nanti PP-nya tadi akan dapat mengikuti JHT dan mungkin JP itu di ranah PP. Nah, karena ini tim penjelasan juga nanti akan kita menuju ke sana ke penjelasan apakah nanti biar catatan di sini kita nanti ada redaksi
jaminan sosial tenaga kerjaan di bawahnya ada di ayat 2 penjelasan di ayat di situ penjelasan enter penjelasan ayat 2 ya penjelasan jaminan sosial ketenaga kerjaan yang didapatkan oleh PRT paling sedikit berupa Terima. jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sehingga nanti waktu ketemu tim penjelasan ini, maka redaksi penjelasannya menjadi ini gitu. Kalau di sini judulnya yang RUU baru adalah 33 program. Itu Bu Agatha. Oh, oke. Ya, gitu ya. Penjelasan nanti berarti kalau paling sedikit kita sama-sama ini JP juga boleh dong. Akhirnya gitu ya Bu ya. Ya, pokoknya jangan ditutup di regulasi lah. Ya, jangan ditutup. JHT-nya karena levelnya undang-undang. Kasihan nanti. Daerah JHT-nya nggak masuk, JKM dan JKN. JHT-nya dihapus, dipanjangin JKK-nya. JKK dan JKM. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, jaminan kecelakaan kerja. Memang dia tidak punya hak jaminan kehilangan pekerjaan, Bu Agatha? Ya nanti kalau dia bisa melengkapi dapat jaminan bisa. Jaminan kematian. Dan jaminan kematian. Kematian kok kehilangan pekerjaan. Ya, kematian. Itu meren dulu, itu nanti kita pindahkan ke dim penjelasan. Oke. Berarti yang untuk ayat 3 Bu Niken, yang untuk PBI-nya enggak ya, karena sudah ada PP yang mengatur. Betul. Jadi ini ketentuan lebih lanjutnya untuk jam sos ketenaga kerjaan itu ya. Iya. Yang JKN sudah diatur untuk semua. Terus ayat 2 berarti agak redaksional ya, redaksional sedikit ya. Kita ada ditanggung bersama oleh PRT dan pemberi kerja. Oke. Ayat 3-nya ditulis perubahan substansi karena kita mengubah ini menghilangkan yang JKN, perubahan substansi di pasal di bawah ya. Itu kopi aja betul. Kopi. Di situ di bawah nah oke. Kolom 151 ya. Oke. Bapak Ibu sekalian setuju ya dengan draft perubahan ini ayat 3? Izin Pak Dirjen. Silakan Pak Arief. Ya, izin Bu Karo. Untuk penjelasan yang ayat 2 itu kan lebih ke substansi batang tubuh ya. Mungkin boleh nggak ya kalau misalnya kita mau membatasi jam sosnaker mana yang paling sedikit, itu kita angkat di batang tubuh begitu, tidak di penjelasan. Ini lebih ke drafting saja sih Bu Karo. Silakan Bu Karo, gimana? Iya, nggak salah juga gitu ya. Tapi nanti pasti menjadi isu yang berbeda begitu ya. Akhirnya nanti ya tadi kayak Pak Ismail, Pak Dirjen, JKP masuk, terus JP masuk gitu. Sebetulnya kita mau menyampaikan yang wajib loh ini, tapi tidak menutup ruang untuk program yang lain tadi yang Monika sampaikan. JP nggak ikut kan gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita memikirkan sharing iurannya seperti apa, kalau dia ikut JHT, kalau dia ikut JP bagaimana, bahkan nanti Pak Dirjen mau udah mengulik JKP dapat nggak ya kalau memenuhi persyaratan gitu ya. Itu Pak Warif. Ya. Jadi JHT dan JP itu kita pertimbangkan tidak jadi wajib karena ada share dari PRT-nya. Kalau yang dua yang wajib ini kan itu pemberi kerja yang menanggung. Memang kita harus mempertimbangkan karena upah ini kan upah kesepakatan. Jangan sampai upah kesepakatannya itu jauh di bawah normal, kemudian ada kewajiban juga harus dipotong JHT misalnya. Nah ini jadi masalah juga. Oleh karena itu disarankan hanya 2 saja yang diwajibkan. Itu. Yang 2 atau 3 lainnya ini kata dapat. Gimana Pak Arief? Ya, prinsipnya sepakat dengan substansi tersebut, Pak Dirjen. Ya. Jadi posisi mengaturnya apakah kita di penjelasan atau di batang tubuh begitu? Karena kalau rumusan ini sepertinya tepatnya di batang tubuh begitu, Bu Karo, izin.
Mau diinsert gitu, diinsert ayat Ya, baru. mungkin usulannya nanti di penjelasan bahwa itu diangkat, dimasukkan ke batang tubuh begitu. Mungkin posisinya di sini di bawah ayat 2 begitu. Berarti nambah insert dim ya Pak. Kalau memang ini nambah berarti 100 dim 150A. Kalau memang kita nambah, ya Atau supaya tidak dimnya usah tidak tambah berubah. ayat baru, Bu Karo, tapi langsung saja iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Oh, nggak bisa ya? Ini kan Iya Pak, menjelaskan. tapi dimnya nanti ya nggak apa-apa kalau memang itu masuk, jadi satu dimnya bukan 151 darah, salah nanti. Ini masih pasal 16. 151A ini ya. Dimnya yang kiri itu tidak otomatis 151. Salah nanti 151A ini menandakan bahwa pemerintah mengusulkan usulan baru pakai A ini. Itu 151A kalau tapi izin Pak Arief biarkan itu di penjelasan dulu ya. Siap, ya nggak apa-apa, Bu. Nggak usah Yang penting darah kita ya. catat dulu bahwa itu sifatnya substansial tuh, karena kan Ya. menegaskan ya dari ayat 2 tadi ya, ayat 2 yang hitam. Benar. Iya. Izin Bu Karo, dilanjut dulu, saya izin Pak tidak istirahat bisa dulu ya diwakili. Pak. Boleh istirahat Iya. dulu nggak? Ya. 12 lewat 17 menit kita baru sampai ke pasal. Jadi sepat mau break dulu. Gimana Bapak Ibu sekalian, kita break dulu sampai dengan Sholat jam dulu, 1, tapi tidak usah keluar Zoom. Gitu. Kita off kamera aja. Kemudian kita istirahat sampai dengan pukul 1.13.00. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Iya. Baik, Setuju. terima kasih. Yang mau keluar juga nggak apa-apa, tapi yang penting nanti masuk lagi sebelum jam 1 gitu ya. Oh, Ya, mau Pak keluar dulu. Sekjen. Silakan. Terima kasih. Tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.